Oke, kita langsung buka firman Tuhan dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Oke, terima kasih Mama Rani ya. Nah. Jadi Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu adalah salah satu perkataan dari Tuhan Yesus di kayu salib. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib ya. Tapi pada sore hari ini kita akan belajar salah satu dari perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mengenai doa Yesus kepada orang-orang yang menyakiti dia. Ya Bapak Ibu, tidak mudah juga ya ketika kita difitnah, terus kita orang-orang teriak, salibkan dia, terus ditangkap, terus dituduh bahwa dia melakukan kekacauan dan dia harus layak disalibkan. Pada Bapak Ibu, orang yang disalib itu adalah orang-orang yang penjahat kelas kakap, orang-orang yang terkutuk. Itu hukumannya adalah disalib. Kalau kasusnya ringan itu biasanya hanya di penjara langsung dilepaskan. Tapi orang yang disalib pada zaman pemerintahan Romawi itu kasusnya sudah berat, ibaratnya dihukum mati. Kalau sekarang kan ditembak mati. Dulu itu disalibkan. Terus dia disalibkan bukan karena dia yang berdosa, bukan karena dia buat kesalahan yang besar, tapi memang dia disalibkan untuk apa? Untuk membayar setiap dosa-dosa kita semua, Bapak Ibu. Dari Tuhan Yesus telah mengerjakan karya pengampunan kepada kita semua. Karena Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ya, Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita manusia pun ikut menerima dampaknya. Yang pertama adalah keselamatan bagi kita. Dia telah mengerjakan pengampunan bagi kita, ya, dan dia juga telah mengerjakan kesembuhan bagi tubuh kita. Yang harus kita lakukan adalah mempercayai dan menerima keselamatan yang dia telah kerjakan kepada kita. Jadi pada zaman hukum Taurat itu, orang yang bersalah, ya tadi saya sudah jelaskan sedikit, ya, harus membawa kambing, domba, kerbau. Kalau orang miskin membawa burung merpati, ya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia berdosa, dia harus membawanya ke imam di Bait Allah. Terus imamnya berdua di sana dan kemudian menyembeli sapi atau kambing domba itu di Bait Allah. Kemudian darahnya dicurahkan di mezbah di Bait Allah. Maka terjadilah pengampunan dosa. Itu pada zaman orang Israel, ya. Tapi sampai kapan itu terjadi, Bapak Ibu, ya? Kalau setiap hari kan manusia berbuat dosa, ya. Bagaimana bisa bawa terus kambing, terus buat dosa besok bawa kambing, buat dosa besok bawa kambing, ya? Enggak ada habis-habisnya. Maka Tuhan berpikir bahwa dia harus menjadi korban yang sempurna. Dia harus turun mencari manusia dengan nyawanya sendiri, dengan darahnya di kayu salib. Dia rela mencurahkan darahnya di kayu salib sebagai korban untuk satu kali sampai selama-lamanya, ya. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, Bapak Ibu, tidak mudah. Makanya ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa, "Ya Bapa, jika Engkau mau, biarlah cawan ini berlalu dari saya." Dia berkata, jika Tuhan kehendaki, jika Bapa mau, biarlah dia nggak boleh disalibkan lagi, biarlah semua itu tidak terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu pernah membaca bagaimana Yesus berdoa sampai keringatnya berubah menjadi titik-titik darah. Belum ada manusia yang punya keringat berubah menjadi darah. Kenapa? Tapi akhirnya dia datang lagi kedua kali dan dia berdoa, "Ya Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi." Ya, dia akhirnya menyerahkan semua kepada Bapaknya, bahwa dia harus menanggung dosa kita di kayu salib, Bapak Ibu. Dia harus menebus dosa kita di kayu salib, supaya lewat penebusan itu kita dapat diselamatkan, Bapak Ibu. Jadi dia telah menebus dosa kita, jadi kita hanya menerima dia, percaya kepada dia bahwa dia telah menebus kita, maka kita akan diampuni dan diselamatkan. Dia pernah mati di kayu salib, Bapak Ibu, untuk menebus dosa kita. Ini ada dua perbedaan, ya. Namanya orang nggak percaya, ya silakan, ya. Tapi kita yang percaya kepada firman, kita tahu bahwa dia telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita. Yang harus kita lakukan adalah kita
hanya dengan bertobat, minta ampun sama Tuhan, maka dosa kita akan diampuni. Bapak Ibu mengatakan, oh dosa saya terlalu banyak, dosa saya ini berulang-ulang, dosa saya terlalu besar, mana mungkin Tuhan bisa mengampuni saya. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil mengampuni dosa kita. Kalau kita mengaku dosa kita ya. Kalau kita tidak mengaku dosa kita, maka kita akan menerima upah dari dosa tersebut ya. Syaratnya adalah mengaku dosa kita. Tuhan, saya telah berdosa, Tuhan, saya telah berbuat zina, Tuhan, saya sudah menipu orang, Tuhan, saya orang jahat, saya minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang bahwa Dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Ada ayat firman Tuhan ya, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan ayat sampai ayat yang ke-10. Kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Tadi firman Tuhan bilang syarat untuk diampuni dari dosa-dosa adalah tidak perlu membawa kambing, tidak perlu membawa kerbau ya, tapi dengan cara apa? Mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengatakan kita tidak pernah berdosa, maka tidak terjadi pengampunan ya. Kalau kita masih berkata bahwa Tuhan ampuni saya telah jahat di hadapan-Mu, saya telah berdosa di hadapan-Mu, ampuni saya, maka Tuhan akan mengampuni kita. Alkitab juga mengatakan bahwa walaupun dosa kita merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju ya. Yesaya 1 ayat 18. Baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oke ya, firman Tuhan bilang walaupun dosa kita merah seperti kermisi. Apa itu kermisi? Itu seperti getah dari sebuah pohon ya. Kalau sudah kena noda di baju kita, itu biar pakai deterjen apapun tidak bisa terhapus ya. Tapi getah kermisi ini lebih dari getah pisang ya. Kalau sudah kena noda nggak bisa terhapus. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun dosa kita merah seperti getah kermisi, kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan menyucikan kita, memutihkan kita seperti bulu domba. Itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau diampuni, kita harus minta pengampunan dari Tuhan. Kalau tidak, iblis akan mendakwa kita. Iblis akan terus memperbudak kita. Ada sebuah cerita, ada seorang pembantu, dia kerja di rumah bosnya. Di rumah bosnya itu ada seorang anak kecil. Anak kecil ini ketika mamanya pergi ke pasar, dia ambil dompet mamanya, dia curi uang mamanya. Langsung pembantu ini langsung, wah ketangkap kamu curi uang mama, sebentar saya kasih tahu kamu sama mama kamu. Dia bilang, jangan kasih tahu ya, apapun kamu suruh saya lakukan, jangan kasih tahu mama saya. Kalau kasih tahu mama saya akan dihukum berat. Dan akhirnya pembantunya ini pegang kartunya ya. Dia lagi main enak, pembantunya bilang sama dia, "Hei, pergi siram tanaman." Loh, itu kan tugas bibi, ngapain suruh saya? Oh, kalau nggak mau siram ya boleh-boleh aja, tinggal saya kasih tahu aja sama ibu. Akhirnya, baiklah, nggak usah kasih tahu, nanti saya siram. Dia siram, memang siram, tapi dia dengan kesal dia siram, tidak dengan ikhlas karena diancam oleh pembantu ini ya. Kemudian kedua kalinya pembantu bilang, "Hei, kamu pergi dulu, pel dulu teras itu." Loh, itu kan tugasnya bibi, kita kan bayar bibi untuk jadi pembantu. Enggak apa-apa kalau kamu nggak pel, tinggal saya lapor aja sama mama kamu akan dihukum. Ya, anak ini karena ketakutan akan dihukum mamanya, dia pel lagi. Semua yang disuruh sama pembantu dia kerjakan. Jadi terbalik ya, pembantu yang harus kerja, justru dia yang anaknya diperbudak sama pembantu gara-gara dia melakukan kesalahan. Tapi akhirnya lama-lama dia sudah capek sendiri. Kalau saya begini terus, nggak kuat lah saya setiap hari disuruh-suruh sama bibi ini. Hanya mau tidak mau dia langsung datang kepada mamanya dan bilang, "Mak, saya tadi yang curi uang mama. Saya sudah bohongin mama. Terserah mama mau hukum saya."
Langsung mamanya bilang sama dia, ya nggak apa-apa, penting kamu sudah mengaku, mama mengampuni kamu, ya. Lain kali kamu jangan curi lagi. Hanya dia bebas. Datang lagi bibi bilang, hei, kamu pergi kerjain yang sana, kerjain aja sendiri, katanya dia. Awas saya lapor, ya lapor aja. Bibinya lapor sama mamanya. Oh iya, saya sudah tahu. Tadi dia sudah kasih tahu saya sudah maafkan dia. Hanya bibinya sudah nggak bisa lagi memperbudak dia karena dia sudah diampuni oleh mamanya. Ya. Sama dengan kita Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak datang minta ampun sama Tuhan, iblis akan memperbudak kita. Iblis akan menuduh kita dan iblis berkatakan bahwa kamu itu orang berdosa, kamu orang yang kotor, kamu orang yang tidak layak menerima pengampunan dari Tuhan. Dan akhirnya kita akan diperbudak oleh iblis. Ya. Kita tidak menerima pengampunan dari Tuhan, kita tidak datang minta ampun sama Tuhan, maka iblis akan mendakwa kita, iblis akan memperbudak hidup kita. Tapi kalau kita datang minta ampun sama Tuhan, maka pengampunan itu turun sehingga kita memiliki damai sejahtera dalam hati kita. Karena Bapak Ibu melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, melakukan dosa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu merasa ada perasaan yang rasa berdosa, rasa tertuduh ya, rasa bersalah ya, rasa stres, tekanan karena dosa itu membawa seseorang itu gelisah. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka melarikan diri di hadapan Tuhan. Mereka sembunyi ketakutan dari Tuhan. Tuhan mulai berjalan di Taman Eden dan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Mereka pura-pura tidak tahu. Mereka sembunyi. Tapi Tuhan sudah tahu dan Tuhan berkata, mengapa kamu bersembunyi? Ya, kami telah berbuat dosa. Ya. Akhirnya Bapak Ibu, ya, mereka minta ampun sama Tuhan. Ya. Walaupun Tuhan mengampuni mereka, tapi karena dosa membuat mereka harus diusir dari Taman Eden. Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kita pun juga Bapak Ibu ya, selagi kita masih hidup di dalam dosa, ketika kita masih tidak mau minta ampun sama Tuhan, maka hidup kita tidak akan tenang Bapak Ibu ya. Hidup kita akan tertuduh ya. Tapi ketika kita minta ampun sama Tuhan, minta ampun kepada orang yang bersalah kepada kita, maka kita akan menerima pengampunan, kita dibebaskan dari setiap dosa-dosa kita Bapak Ibu. Oke, yang kedua adalah, kita akan bicara mengenai kalau kita telah diampuni, maka kita juga harus mengampuni orang lain. Ya. Ya, kadang-kadang kita bilang, Tuhan ampuni dosa saya, tapi kita pun tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, kita juga belajar harus mengampuni orang lain. Pernahkah Bapak Ibu sedang musuhan dengan orang? Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengampuni. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berapa kali kamu harus mengampuni? Petrus bilang 7 kali Tuhan. Tuhan bilang bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Tinggal hitung aja. Ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kita harus mengampuni orang ya yang bersalah kepada kita. Ya, bukan hanya 1 kali, 2 kali, bahkan seumur hidup kita harus menerima pengampunan itu. Karena seumur hidup juga Tuhan selalu menyediakan pengampunan kepada kita semua Bapak Ibu ya. Nah, Roma 5 ayat 8. Nah, baca ayat ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke ya, bahwa Allah telah menyediakan pengampunan kepada kita bahkan ketika kita masih berdosa. Ya, nah, banyak orang berpikir ya saya nggak mau beribadah dulu kepada Tuhan karena masih banyak dosa. Nanti kalau dosa saya sudah berkurang-kurang, baru saya datang beribadah kepada Tuhan. Masih banyak dosa. Padahal justru Bapak Ibu banyak dosa, Bapak Ibu harus datang kepada Tuhan. Karena orang berdosa lah yang membutuhkan Tuhan, bukan orang yang benar. Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, tapi aku datang untuk mencari orang yang berdosa dan terhilang daripada Tuhan. Bapak Ibu berbicara mengenai pengampunan ini, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu pasti pernah disakiti oleh orang lain dan Bapak Ibu sulit untuk mengampuni. Ya, bahkan ada juga yang
sampai mati saya tidak akan mengampuni orang ini. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak boleh seperti itu, ya. Kalau kita dendam sama orang, yang rugi itu bukan orang yang kita dendamkan, yang rugi itu adalah kita. Contohnya Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu digigit ular, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu kejar ularnya sampai bunuh ularnya, atau Bapak Ibu cepat-cepat ke rumah sakit berobat? Lari ke rumah sakit. Nah, hanya orang goblok yang saya balas dendam dulu, saya cari ular, dia sudah kasih bisa saya dapat ular, saya bunuh dia, baru saya senang. Mungkin Bapak Ibu belum ketemu ularnya sudah mati kita. Kita harus pergi berobat. Itu artinya Bapak Ibu, ya, kalau kita sedang mendendam sama orang, Bapak Ibu, orang menyakiti kita, ya, jangan kita balas dengan dendam lagi, tapi kita balas dengan pengampunan. Kalau kita balas dengan dendam, maka kita akan mati pelan-pelan Bapak Ibu. Kalau orang yang menyimpan dendam, orang yang menyimpan iri hati, itu penyakit yang bisa mendatangkan penyakit-penyakit yang lain Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah tidak ada masalah dengan orang, ya, selalu baik sama orang, ya, tidak ada dendam dalam hati kita, maka hidup kita itu sangat penuh dengan damai Bapak Ibu. Makanya Yesus itu sebelum dia disalibkan, yang dia lakukan adalah, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus itu mengampuni orang-orang yang menyiksa Yesus, bukan karena mereka minta maaf sama dia, tapi sebelum mereka masih menyiksa dia, dia sudah berdoa minta pengampunan kepada mereka. Tidak ada prajurit Romawi datang, maaf Tuhan, saya sudah cambuk engkau berapa kali, maafkan saya. Maafkan Tuhan, saya sudah meludahi engkau, maafkan saya. Tidak ada yang minta ampun sama Tuhan, tapi dia berkata ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu menjadi pelajaran kepada kita semua. Kalau kita ada konflik dengan orang, jangan sampai menunggu orang itu meminta maaf sama kita. Ada orang yang mengatakan, dia yang salah sama saya, sebelum dia datang minta maaf, saya tidak akan memaafkan dia. Ada yang begitu, ya? Ada, banyak kok. Banyak, ya, rata-rata seperti itu. Dia yang salah, masa saya harus mengampuni dia? Kalau dia nggak minta maaf sama saya, sampai mati pun saya tidak akan maafkan dia. Ini prinsip pada dasarnya seperti itu. Kenapa? Karena ada gengsi, ya, ada ego, ya. Dia kan yang salah, dia minta maaf dong. Bagaimana kalau dia sampai seumur hidup tidak minta maaf sama Bapak Ibu? Karena dia juga merasa benar juga. Biasanya gitu. Hanya kita sama-sama mati dalam dendam. Yang baik apa Yesus Bapak Ibu, ya? Dia menyembuhkan orang sakit, ya. Dia mengajarkan firman, nggak pernah dia nyakitin orang, ya. Tapi masih aja dia dibenci oleh orang Yahudi. Mereka bilang, lepaskan Barabas sang penjahat, Yesus yang harus disalibkan. Jadi mereka itu membebaskan Barabas penjahat. Sebenarnya Barabas ini harus disalibkan, ya, tapi saking benci sama Yesus, mereka melepaskan Barabas dan mereka menggantikan Barabas dengan Yesus, Bapak Ibu, ya. Yesus tidak melakukan menyakiti orang lain, ya, tapi Yesus berkata bahwa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, ya, gitu. Jadi kita orang Kristen diajarkan oleh Tuhan untuk selalu memberikan pengampunan kepada orang lain, ya, meskipun kita itu merasa kita benar gitu. Tapi tidak, kalau Bapak Ibu merasa benar, ya orang sana juga kadang-kala juga merasa benar, tidak ada yang merasa salah. Dianggap dia benar. Makanya kalau kita benar, ya nggak apa-apa, Tuhan ampuni dia. Nah, kalau saya mungkin bersalah kepada, jadi kita tetap mengampuni orang meskipun orang belum datang minta maaf kepada kita. Karena Yesus telah mengajarkannya kepada kita, ya. Tidak ada yang meminta maaf kepada dia, tapi dia terlebih dahulu memberikan maaf atau pengampunan kepada orang-orang yang menyiksa dia. Tuhan Yesus tidak mengatakan begini, tidak apa-apa ya kalian siksa saya, ya, nanti tunggu pembalasan saya, nanti mati kalian saya kutuk satu-satu. Tidak ada. Tuhan bilang ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan, ya. Sampai berdarah-darah dia disalibkan, tapi dia masih memberikan pengampunan pada orang-orang yang menyiksa dia, Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, jangan kita menyimpan dendam karena tidak ada gunanya, ya.
ada yang menyimpan akar pahit, ya. Kalau dia lagi dendam sama orang, terus tiba-tiba ketemu orang yang mirip aja dengan musuhnya, wah dia sudah jantungnya duk 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 duk, wah kayaknya mirip sama musuh saya. Padahal kumisnya aja yang mirip, tidak mirip. Kita punya musuh yang mirip dengan orang lain, kita udah mulai wah marah gitu, ya. Nah, tapi Tuhan mengajarkan kita terlalu bodoh kalau kita itu selalu menyimpan dendam, ya. Mengapa? Karena dendam itu akan menghambat doa-doa kita, Ibu, ya. Tuhan Yesus berkata, jika kamu berdoa tapi kamu masih dendam sama orang lain, jangan engkau berdoa. Pergi mencari orang yang bersalah kepadamu dan minta engkau diampuni, baru engkau datang kembali berdoa. Mengajarkan kita tentang pengampunan itu, Bapak Ibu, ya. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, Tuhan bilang jangan berdoa, percuma. Doamu nggak bisa didengar oleh Tuhan. Kamu harus bereskan dulu hubunganmu dengan orang lain, baru engkau bisa berdoa. Maka Tuhan Yesus bilang, jika engkau berdoa, datang ke rumah Tuhan untuk berdoa, tapi kamu masih menyimpan dendam, jangan berdoa. Kembali cari orang yang menjadi musuhmu dan beri pengampunan, baru engkau kembali lagi berdoa. Hanya Tuhan mengatakan bahwa kita masih menyimpan dendam, ya doa kita akan terhalang, ya. Kita harus membereskan dengan orang lain supaya doa kita dapat didengar oleh Tuhan, ya. Itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka perayaan kematian Yesus, kita belajar dari satu hal yang baik dari Yesus adalah mengenai pengampunan. Kalau kita sudah diampuni, kita juga harus mengampuni orang lain. Memang susah juga mengampuni orang, ya. Memang ngomongnya tuh gampang, ya. Bagi orang yang selalu buat kesal, kadang-kala kita sulit untuk mengampuni, ya. Yang harus kita lakukan adalah kita ingin membalas dendam, ya. Kita ingin mencelakakan orang. Tapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita dapat mengampuni orang lain, ya. Karena kalau kita menyimpan akar pahit, menyimpan dendam, ya, maka kita akan mati karena dendam itu. Kita akan binasa karena akar pahit yang kita simpan. Tapi kalau kita bisa mengampuni orang lain, bahkan Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Ini yang sangat berat, Bapak Ibu. Musuh terus kita kasihi, mudah-mudahan dia mati, mudah-mudahan dia celaka. Palingan kalau orang bersalah kepada kita, doa kita mungkin kebanyakan begini, Tuhan tegur orang itu, kasih dia celaka, kasih dia musibah, biar puas hati saya gitu. Pernah nggak Bapak Ibu alami? Selalu itu. Mau balas dendam tapi nggak bisa, ya hanya berdoa, Tuhan, bukan doa yang bagus, doa, tolong orang itu biar sakit dia, biar dia bangkrut, biar dia susah, supaya bisa membalas dendam saya. Ya, doa seperti itu, ya, nggak bisa didengar sama Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa membalas, kadang-kala kita balasnya lewat doa. Doanya bukan doa yang bagus, Bapak Ibu. Doanya berisi kutukan, berisi sumpahan kepada musuh kita. Sama aja, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mengajarkan kita seperti yang dia lakukan. Orang sudah meludahi dia, orang sudah menyalibkan dia, orang sudah memfitnah dia, mencemooh dia, tapi dia masih berkata, ampuni mereka Bapa, ya. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau kita tidak pernah memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, maka kita pun juga tidak bisa diampuni oleh Tuhan, ya, itu ya. Jadi kita harus memberikan pengampunan supaya kita pun dapat diampuni, ya. Oke, sekarang yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan belajar manfaat dari memberi pengampunan. Apa manfaat kita memberikan pengampunan kepada orang lain? Yang pertama adalah pengampunan membuat kita terlepas dari sakit hati. Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang beban dimatikan oleh iri hati. Oke. Firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya orang bodoh akan dibunuh oleh sakit hatinya dan orang bebal akan dibunuh oleh iri hatinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih simpan dendam, simpan sakit hati sama orang, maka dendam itu akan membunuh kita pelan-pelan, Bapak Ibu. Kita tidak akan terlepas dari sakit hati, ya. Kita lihat muka orang aja, musuh kita sudah
sudah tertawa enak-enak, tiba-tiba muncul orang musuh kita, langsung kita mukanya jadi berubah ya. Muka kita yang senyum berubah menjadi marah karena melihat wajah orang ini, musuh kita ya. Ya. Tidak ada gunanya ya kita itu menyimpan sakit hati ya. Tuhan bilang bahwa kita harus melepaskan diri dari sakit hati ini Bapak Ibu ya, yaitu mengampuni. Kalau kita belum mengampuni, maka kita akan terus diikuti oleh sakit hati kepada orang lain. Yang rugi itu bukan orang yang kita sakiti, tapi yang rugi adalah kita sendiri. Orang di sana mungkin lagi tidur enak-enak nyenyak, kita nggak bisa tidur gara-gara masih Tuhan balas dendam, nggak tidur, nggak bisa tidur. Orang sana tidur, orang sana lagi makan enak-enak, kita ini nggak bisa makan, masih Tuhan tolong balas dendam saya. Orang lagi jalan-jalan enak, kita yang sakit hati. Yang rugi adalah kita. Sama dengan orang itu yang makan baygon yang mati atau orang yang jual baygon. Yang mati yang rugi. Yang makan baygon yang mati. Orang jual baygon nggak mati dia. Kalau baygonnya laku makin bagus dia, Bapak Ibu. Kita yang mati. Sama dengan kita yang menendam orang itu, orang yang kita dendam itu happy aja Bapak Ibu. Kita yang mati karena sakit hati kita. Jadi ya untuk apa kita sakit hati ya? Oh nanti kalau saya itu udah maafkan tapi dia nggak mau maafkan, ya urusan dia. Ampuni dia aja gitu Bapak Ibu. Nanti kalau dia sakit hati, dia yang lagi kena batunya ya. Tuhan mengajarkan kita supaya kita memaafkan, mengampuni, karena pengampunan melepaskan kita dari sakit hati. Yang kedua Bapak Ibu, pengampunan membuat kita terbebas dari kemarahan ya, dan mengubah kebencian menjadi kasih. Jadi kalau orang yang nggak mengampuni itu pasti dia akan marah-marah terus ya, marah-marah terus. Padahal marah-marah itu sangat bahaya. Minggu lalu saya sudah jelaskan tentang marah-marah ya. Marah 5 menit, kita membutuhkan waktu 6-7 jam untuk kembali menormalkan metabolisme tubuh kita. Jadi kalau kita marah 5 menit aja, 6-7 jam, kalau ada virus yang datang ke tubuh kita, langsung kita kena. Kalau tidak ada pertahanan dalam tubuh kita. Makanya dalam kedokteran itu dibilang namanya imun tubuh ya. Kemarin kita disuntik vaksin itu untuk menjaga imunitas tubuh kita. Nah, kalau Bapak Ibu suntik vaksin tapi marah-marah terus, ya sama aja Bapak Ibu. Datang penyakit, datang langsung kena kita. Karena apa? Kalau kita hati kita penuh dengan kemarahan, maka imun yang melindungi tubuh kita ini akan hilang. Kita membutuhkan waktu 6 jam atau setengah hari baru bisa kembali menormalkan tubuh kita. Maka kalau 5 menit aja, dampaknya sangat luar biasa. Marahlah 1 tahun, biar 1 abad baru selesai. Jadi itu ya, pengampunan membuat kita terlepas dari sakit hati. Alkitab juga menceritakan tentang seorang yang bernama Yusuf ya, anak dari Yakub. Dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dan mereka bilang sama bapaknya, Yusuf telah mati dimakan oleh harimau, oleh binatang buas. Dia sudah mati. Betapa sakitnya Yusuf, hati Yusuf ya. Dia harus dijual, difitnah oleh saudara-saudaranya sendiri. Tiba-tiba dia di Mesir, akhirnya dia menjadi seorang pembesar di Mesir. Ketika datang kelaparan, saudara-saudaranya ada 11 orang yang datang ke Mesir. Yusuf tidak marah. Kalau Yusuf marah, Yusuf pasti bilang, ini saatnya saya akan balas dendam. 20 tahun yang lalu kamu buang aku di sumur. Kamu bilang aku sudah mati. Kamu jual aku ke Mesir. Dan saya sekarang Tuhan sudah menyertai saya, sudah jadi penguasa. Sekarang kalian kelaparan, saya akhirnya harus ini saatnya saya akan membalas dendam. Saya akan menghilangkan nyawa kalian. Jadi kalau Yusuf mau membunuh saudaranya, balas dendam sangat gampang. Tinggal suruh ada prajurit, bunuh aja orang-orang ini. Tapi Yusuf tidak lakukan itu. Yusuf akan menangis kepada mereka karena sudah lama tidak ketemu. Dia memeluk mereka dan mencium mereka. Mereka sudah ketakutan. Waduh, ini Yusuf ini kita mati sudah. Kita sudah jual dia. Kita sudah memfitnah dia. Kita bilang bahwa Yusuf telah mati dimakan binatang buas, padahal Yusuf masih hidup. Tapi Yusuf berkata bahwa itu adalah masa lalu, biarkan aja yang masa lalu. Sekarang Tuhan yang mengatur semuanya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, ya. Dia bebas dari sakit hati.
Kita pun orang Kristen diajarkan oleh Tuhan untuk tidak menyimpan dendam, tapi memberikan pengampunan kepada orang yang pernah membenci kita, ya. Nah, itu. Yang berikut yang ketiga, pengampunan mendatangkan kedamaian. Jadi kalau kita mau hidupnya damai, jangan sampai ada dendam kepada orang lain. Walaupun uang kita banyak, tapi Bapak Ibu masih dendam sama orang, hidup Bapak Ibu tidak akan damai. Hidup Bapak Ibu akan tertuduh. Hidup Bapak Ibu akan gelisah karena kita masih menyimpan dendam kepada orang lain, ya. Marilah kita mau lepaskan pengampunan kepada orang lain. Karena ketika kita mengampuni orang lain, maka damai sejahtera akan turun di dalam hati kita semua, ya. Kalau selagi kita masih dendam sama orang lain, jangan harap kita mendapatkan damai, ya. Kita akan terus marah-marah terus. Kita akan terus ada sakit hati dalam hati kita, akar pahit dalam hati kita, ya. Yesus mengajarkan kita supaya kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena di balik pengampunan itu ada kedamaian di dalam hati kita, ya. Yang keempat, pengampunan memutus ikatan dosa, ya. Jadi pengampunan memutus kita dari ikatan dosa, ya. Nah. Ya, itu sangat sederhana aja Bapak Ibu, ya. Kalau selagi kita masih mendendam orang lain, belum memberikan pengampunan kepada orang lain, kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan selagi kita belum memberikan pengampunan, maka urusan kita dengan Tuhan belum selesai. Itu sebabnya marilah sore hari ini, ya, bertepatan dengan perayaan Jumat Agung pada sore hari ini, ya. Pesannya sangat sederhana. Kita mau belajar dari salah satu perkataan Yesus di kayu salib, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan yang adil, Dia tahu mana yang salah, mana yang tidak salah. Orang yang bersalah pasti akan dihukum. Kalau tidak dihukum di penjara, ya dihukum oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita mau memberikan pengampunan kepada orang lain karena Allah terlebih dahulu telah mengampuni kita. Oke, demikian kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Kiranya kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin pada sore hari ini Bapak Ibu sedang mendendam sama orang, dan Bapak Ibu sulit untuk mengampuni orang tersebut. Minta sama Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Bilang, Tuhan, kuatkan saya agar saya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Jangan pernah menyimpan dendam karena tidak ada gunanya. Dendam kepada orang lain itu akan merugikan kita, bukan merugikan orang lain yang kita dendam. Lepaskan pengampunan. Kalau kita nggak sanggup, minta Tuhan taruh hati yang penuh kasih untuk mengampuni orang lain. Yesus berkata bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yesus juga pernah berkata, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, oke, kiranya Tuhan memberkati kita.